حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang manhaj yang kita baca dari kitab Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Namun saya melihat ternyata buku tersebut sangat tebal ya, sekitar uh, lebih dari 1.600, sekitar itu 1.600-an halaman. Ya, maka uh, saya melihat buku yang ringkas bagus untuk pemula setelah kita menyelesaikan Al-Firqah An-Najiyah, Minhajul Firqatin Najiyah, buku yang tipis, yaitu karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang menjelaskan tentang manhaj atau akidah ahli sunnah, yang berjudul Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah, Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Uh, ini karya beliau dan bukunya sangat ringkas sekali, hanya sekitar hampir 50 halaman, tidak sampai 50 halaman, sekitar 48, 49 halaman begitu. Ya, buku yang sangat ringkas, tentunya sangat bagus untuk kita baca sebagai pemula untuk mengenal karakteristik atau ciri khas dari ahli sunnah. Ya, khususnya di masa ini banyaknya orang-orang yang mengaku ahli sunnah, yang mengaku ahli sunnah, padahal dia jauh dari ahli sunnah tersebut. Ya, maka bagus kita baca buku ini. Eh, Beliau memberikan mukaddimah. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh khatamun nabiyyina wa imamul muttaqin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kata beliau, fa inna Allah Ta'ala arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq. Sungguhnya Allah Ta'ala mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk dan agama yang benar. Rahmatan lil alamin. Jadi petunjuk dan agama yang benar ini tujuannya apa? Fungsinya apa? Rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi Masya Allah, Islam ini, agama yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW, itu sebagai rahmat. Sebagai rahmat bagi alam semesta. Bukan beban, ya bukan beban, tapi dia merupakan rahmat, merupakan solusi yang terbaik bagi alam semesta. Wa qudwatan lil amilin. Sebagai contoh bagi orang-orang yang beramal. Sebagai contoh bagi orang-orang yang beramal. Wa hujjatan alal ibadi ajmain. Dan sebagai hujjah bagi hamba seluruhnya. وبين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم. Dan juga Nabi SAW menjelaskan ya dengan apa yang uh, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan apa yang Allah turunkan dalam kitabnya, dan hikmah yang mencakup kebaikan kebaikan hamba dan keistiqomahan, ya kebaikan hamba dan kestabilan kondisi mereka, maksudnya kondisi hamba berkaitan dengan agamanya dan dunianya, minal aqaid as-sahih wal amalil qawimah, baik itu akidah yang benar, amalan yang lurus, wal akhlaqil fadilah, akhlak yang mulia, wal adab al-aliyah, adab yang tinggi. Fa taraka ummatahu alal mahajjatil bayda. Maka Nabi SAW meninggalkan umatnya di atas jalan yang terang. Lailiha kanahariha. Malamnya seperti siangnya.
Maksudnya saking nampaknya agama ini ya, artinya alhamdulillah agama kita baik sisi akidah, syariah, akhlak, adab, semuanya jelas. Semuanya jelas. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin." Sungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas. Disebutkan bahwa taraktukum alal bayda lailiha kanahariha. Saya tinggalkan di atas sesuatu yang terang, malamnya seperti siangnya. Ya, seperti siangnya. Artinya terang dan gamblangnya agama kita. Apalagi masalah manhaj, masalah akidah, sesuatu yang sangat terang. Tentunya yang bikin tidak terang atau tidak jelas adalah kurangnya mempelajari ilmu agama. Kurangnya mempelajari ilmu agama sehingga sesuatu yang jelas menjadi tersamarkan. La yazigu anha lailiha kanahariha la yazigu anha illa halik. Tidak ada yang berpaling darinya kecuali binasa. Maksudnya kecuali akan sesat. Siapa yang keluar dari akidah ahli sunnah, dari Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia akan binasa, dia akan sesat jalannya. Fa sara ala dzalika ummatuhu alladziina istajabu lillahi wa rasulihi, dan berjalan di atas hal tersebut yaitu umatnya, yaitu orang-orang yang menjawab seruan Allah dan Rasulnya, wahum khiratu al-khalqi, mereka merupakan makhluk terbaik, minas sahabati wa tabi'in, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, walladzina taba'uhum bihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Faqamu bi syariatihi wa tamassaku bi sunnatihi wa addu 'alaiha bin nawajidh. Maka mereka tegak dengan syariatnya, ya tegak dengan syariatnya, maksudnya syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tamassuk, ya berpegang teguh dengan sunnahnya, wa addu 'alaiha bin nawajidh, dan mereka gigit dengan gigi gerahamnya, maksudnya mereka berpegang teguh dengannya, aqidatan wa ibadatan wa khuluqan wa adaban, secara akidah, ibadah, akhlak, adab. Fasaruhum at-taifah alladzina la yazaluna 'alal haq, sehingga mereka menjadi kelompok ya yang senantiasa di atas kebenaran, zahirin, mereka senantiasa nampak di atas kebenaran, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, tidak membahayakan mereka orang yang merendahkan dan menyelisihi mereka, hatta yati amrullah taala wa hum ala dzalik, hingga datang pertolongan Allah azza wa jalla, itu hari kiamat, dan mereka senantiasa di atas at-taifah al-mansurah, kelompok yang ditolong, atau al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Wa nahnu walillahil hamdu ala atharihim sairun wa bi siratihim al-muayyadati bil kitabi was sunnah muhtadun. Dan kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dan kita walillahil hamd, kita mengikuti atau berjalan di atas jejak mereka, ya berjalan di atas jejak mereka, dan dengan sejarah yang dikuatkan, didukung oleh Al-Quran dan Sunnah, kita berpetunjuk. Maksudnya dengan jejak mereka yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, kita berpetunjuk. Naqulu dzalika tahaddutan bi ni'matillahi ta'ala wa bayanan lima yajibu an yakuna alaihi kullu mu'min. Dan kita ceritakan hal ini sebagai bentuk menceritakan nikmat Allah Ta'ala, dan sebagai bentuk menjelaskan apa yang wajib bagi seorang mukmin, ya dari akidah atau dari agamanya. Wa nasallallahu ta'ala yuthabbitana wa ikhwanana al-muslimin bil qawli thabit fil hayati dunya fil akhirah, wa ayyahab lana minhu rahmatan innahu huwal wahhab. Dan kita memohon kepada Allah Ta'ala semoga Dia menguatkan kita dan bagi saudara-saudara kita kaum muslimin dengan ucapan yang kuat dalam kehidupan dunia dan di akhirat, dan semoga Allah memberikan kepada kita rahmat, sesungguhnya Ia Maha Memberi. Kemudian beliau sebutkan maksudnya dari menulis buku ini, wali ahammiyati hadzal mawdu' wa tafarruqil ahwa'il khalqi fihi ahbabtu an aktuba ala sabil ikhtisar aqidatana aqidat ahli sunnati wal jamaah wa hiya al-imanu billahi ila akhirih. Dan karena pentingnya buku ini, maksudnya pembahasan ini, pembahasan manhaj atau akidah ahli sunnah, dan tafarruqi ahwa'il khalq, berbeda-bedanya ya hawa nafsu, maksudnya banyaknya kelompok-kelompok, ya banyaknya kelompok-kelompok disebabkan karena mengikuti hawa nafsu, maka saya merasa senang ya untuk menulis dengan tulisan ringkas tentang akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah, yang berputar di atas
al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa syarri, yang berputar di atas rukun iman yang 6, yaitu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhirat dan takdir yang baik maupun buruknya. Sa'ilan Allah Ta'ala ayyaj'ala dzalika khalisan liwajhihi muwafiqan li mardatihi nafi'an li ibadihi, dengan memohon kepada Allah Ta'ala semoga hal tersebut menjadikan ikhlas, mengharapkan wajahnya, mencocoki keridhaannya dan bermanfaat bagi hambanya. Baik, kata beliau, pertama-tama beliau menjelaskan akidatuna, akidah kita, maksudnya akidah Islam, akidah kaum muslimin, akidah ahli sunnah wal jamaah. Aqidatuna al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Akidah kita adalah beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhirat dan takdir baik maupun buruknya. Fanu'minu birububiyatillahi ta'ala ay bi annahu rabbul khaliqul malikul mudabbir li jami'il umur. Dan kita beriman akan rububiyah Allah Ta'ala. Maksudnya kita beriman bahwa dia adalah Al-Khaliq, adalah pencipta, penguasa, pengatur semua urusan. Ya, kita harus beriman hanya Dia yang seperti ini. Maksudnya kita beriman tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, menguasai, mengatur alam semesta. Kemudian wa nu'minu bi uluhiyatillahi ta'ala ay bi annahu al-ilahul haq kullu ma'budin siwahu batil. Dan kita beriman akan uluhiyah Allah Ta'ala. Maksudnya kita beriman bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Bahwasanya Dialah sembahan yang hak, adapun selainnya merupakan sembahan yang batil. Wa nu'minu bi asma'ihi wa sifatihi ay bi annahu lahul asmaul husna wa sifatuhul kamila wa sifatul kamilatul ulia. Kemudian beriman dengan nama-nama dan sifatnya, yaitu kita beriman bahwa Dia memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang sempurna lagi mulia. Wa nu'minu bi wahdaniyatihi fi dzalik, dan kita beriman akan keesaannya dalam hal tersebut. Maksudnya kita beriman hanya Dia Tuhan, kita beriman hanya Dia yang berhak disembah, dan kita beriman hanya Dia yang maha sempurna nama-nama maupun sifatnya. Ai bi annahu la syarika lahu fi rububiyyatihi wala fi uluhiyyatihi wala fi asma'ihi wa sifatihi. Yaitu kita beriman bahwa tidak ada sekutu baginya dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Hal ta'lamu lahu samiyya. Baik. Kata Allah, Rabb as-samawati wal ard. Rabbnya langit dan bumi. Ini tauhid rububiyah, tauhid rububiyah. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Beribadahlah kepadanya dan sabar dalam beribadah. Ini tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau tahu apakah ada tandingan baginya? Ini tauhid asma wa sifat. Jadi Masya Allah, dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan 3 tauhid, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Kemudian juga kita beriman dengan firman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illahu, Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang maha menegakkan segalanya, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, Dia tidak tidur, Dia tidak ngantuk dan tidak pula tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, miliknya lah semua yang di langit dan di bumi. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, tidak ada yang memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya, kecuali dengan izinnya. Ya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, mengetahui apa yang di depan mereka dan di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, dan tidak ada yang bisa mencakup ilmunya, illa bima sya, kecuali dengan apa yang Dia kehendaki. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, kursinya meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak berat untuk menjaga keduanya. Maksudnya tidak berat bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim, dan Dia maha tinggi lagi maha agung. Terus disebutkan tentang akidah, ya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang akidah. Ya, misalnya di kata beliau, wa nu'minu bi annah, dan juga kita beriman bahwasanya Dia Allah, huwallahu alladzi la ilaha illahu, Dialah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, alimul ghaibi wasyahada, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Nah, di sini tentunya kerusakan akidah bagi para dukun, paranormal, sebut orang pintar, ya. Ini keluar dari ahli sunnah, bahkan keluar dari Islam. Ya, karena ini kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kerusakan dalam asma wa sifat.
Ya, huwar rahmanur rahim, dan dia maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, artinya kita akan merasa tenang dengan Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bahkan dia arhamur rahimin, yang paling merahmati di antara yang merahmati. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, Al-Malikul Quddus, yang maha Al-Malik, maha penguasa, Al-Quddus, yang maha suci, As-Salamul Mu'min Al-Muhaimin, yang maha selamat, Al-Mu'min Al-Muhaimin, Al-Mu'min Al-Muhaimin, Al-Aziz Al-Jabbar. Ya, Al-Muhaimin, apa namanya, yang menundukkan, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Jabbar yang maha perkasa, Al-Mutakabbir yang maha menyombongkan diri. Ya, subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Tapi ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani ya, karena ini akidah ahli sunnah. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwir, dialah Allah yang mencipta, ya, al-musawwir yang membentuk. Lahul asmaul husna, miliknya lah nama-nama yang husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, dan semua yang di langit dan bumi mensucikannya. Wa huwal azizul hakim, dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa nu'minu bi anna lahu mulkus samawati wal ard, dan kita percaya atau kita beriman bahwa miliknya lah kekuasaan langit dan bumi. Ya, miliknya lah langit dan bumi. Ya, miliknya lah langit dan bumi, kekuasaan langit dan bumi. Allah berfirman, yakhluqu ma yasha, Allah mencipta apa yang dia kehendaki, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah memberikan uh, anak perempuan siapa yang dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki siapa yang dia kehendaki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha, atau memberikan pasangan, maksudnya anak yang berpasangan laki-laki dan perempuan, ya, wa yaj'alu may yasha'u aqiman, dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Innahu alimun qadir, sungguhnya dia maha mengetahui lagi maha mampu. Dan juga kita beriman, kata beliau, wa nu'minu bi annah, dan kita beriman bahwasanya dia Allah laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengannya. Wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Lahu maqalidus samawati wal ard, miliknya lah perbendaharaan langit dan bumi. Ya basutur rizqa liman yasha wa yaqdir, melapangkan rezeki siapa yang dia kehendaki, wa yaqdir, dan menyempitkan bagi siapa yang dia kehendaki. Innahu bikulli syai'in alim, sungguhnya dia maha mengetahui segala sesuatu. Uh, wa nu'min, dan juga kita beriman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada satupun hewan melata atau makhluk melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Ini kan membuat kita tenang ya, tenang dengan kehidupan, karena Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki hambanya, dan dia adalah Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Ya, Allah mengetahui apa namanya mustaqarraha, tempat apa namanya menetapnya, wa mustaudaha, dan tempat penyimpanannya, maksudnya penyimpanan makanannya. Kullun fi kitabim mubin, semuanya tercatat dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Wa nu'minu bi annahu, dan juga kita beriman bahwasanya Allah indahu mafatihul ghaib, di sisinya lah kunci-kunci yang gaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Ya, wa ya'lamu, dan tentunya dengan ini ya, kalau betul dia meyakini ini, maka tidak lagi yang datang ke dukun, orang pintar, paranormal ya, pertanda-pertanda menentukan nasib sial atau untung dengan tanda tertentu. Ya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan mengetahui semua yang di daratan dan di lautan. Ya, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak selembar daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Allah Akbar ya. Bayangkan satu lembar daun yang jatuh itu Allah tahu. Jadi tidak usahlah di dunia ini ya. Pohon di kota Makassar saja berapa lembar yang jatuh per detik, ya kan? Tidak selembar daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Allah Akbar, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya. Ya, memperkenalkan dirinya, diantaranya dia maha mengetahui. Bayangkan tak selembar daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada habbah, habbah artinya butiran kecil dalam kegelapan malam. Allah Akbar ya, dalam kegelapan bumi.
Jadi ada butiran biji yang kecil begitu kayak sebutir tepung ya atau sebutir debu kecil sekali. Nah, itu dalam kegelapan bumi ini ya, kegelapan bumi ini itu ditahu oleh Allah Azza wa Jalla, wala ratabin wala yabis, tidak yang basah, tidak yang kering, ya, tidak yang basah, tidak yang kering, ya. Semuanya ditahu oleh Allah Azza wa Jalla illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Ya, tidak mungkin tercatat tanpa diketahui, kan begitu ya? Tidak mungkin tercatat tanpa diketahui. Wa nu'minu bi anna Allah, dan kita beriman bahwa Allah Ta'ala indahu ilmu sa'ah, di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat. Jadi tidak ada lagi yang percaya tentang kiamat bahwa akan tanggal tahun 2009 bulan 9 jam 9 atau bulan 2012 bulan 12 tanggal 12 atau 2000 berapa begitu, tidak ada yang mengetahui kapan terjadi kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham, yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang di rahim. Fama tadri nafsun madza taksibu gadan, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dia apa yang dia kerjakan besok. Fama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dia mati atau di bumi mana dia mati, ya. Innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengkhabarkan. Wa nu'minu, taib, secara umum sini beliau menjelaskan ayat-ayat ya tentang akidah ahli sunnah. Kata beliau, wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala yatakallam bima sya' mata sya' kaifa sya'. Allah Akbar ya. Dan kita beriman bahwa Allah berbicara. Ini di antara akidah ahli sunnah. Kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara. Ya, tentunya dengan suara, dengan huruf, ya, dengan bahasa. Yatakallam bima sya', berbicara dengan apa yang dia kehendaki. Mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Ibrani, mau pakai bahasa apa saja, dengan bahasa yang dia kehendaki, ya. Mata sya', kapan dia mau, kaifa sya', bagaimana yang dia mau. Jadi ini kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berbicara sesuai dengan apa yang dia kehendaki, kapan dia kehendaki, bagaimana model bicaranya, bahasanya, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Misal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa. Ya, Allah berbicara, Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Sesuai dengan Allah yang Maha Sempurna, ya. Sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Sempurna, yang jelas yang namanya bicara kita paham, kan begitu ya? Namanya bicara kita paham. Ya, tapi tentunya jangan kita gambarkan seperti makhluk. Yang jelas bicara itu maklum. Tapi bagaimana kaifiatnya, bagaimana modelnya, cuma Allah yang tahu. Yang jelas dia maha sempurna, ya, dia maha sempurna. Jangan kita bayangkan seperti makhluk. Yang jelas dia berbicara secara hakikat, bukan majas, bukan kiasan. Tapi ini hakikat. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa. Juga Allah berfirman, "Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu." Ya, tatkala Musa datang di waktu yang telah disepakati, maksudnya di waktu yang telah Allah tetapkan untuk Allah berbicara kepada Musa, wa kallamahu rabbuhu, maka Tuhannya Musa berbicara kepadanya. Kemudian juga Allah berfirman, wa nadainahu min janibit turil aiman, dan kami panggil ya, panggilan itu maksudnya makanya adzan dipanggil dinamakan nida. Dinamakan dengan nida karena panggilan itu dengan suara yang keras. Ya, dengan suara yang keras, bukan bisik-bisik atau bicara biasa. Allah berfirman, "Wa nadainahu min janibit turil aiman." Dan kami panggil Nabi Musa. Kami panggil Nabi Musa min janibit turil aiman. At-Thayyibah Maryam kayaknya sini ya. Wa nadainahu min janibit turil aiman, dan kami panggil dari sisi bukit Tur sebelah kanan ya, bagian kanan. Wa qarrabnahu najiyya, dan kami dekatkan kepada dan kami dekatkan dia dalam keadaan dia bermunajat, ya. Jadi ini diantara hal yang kita sepakati atau yang kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara sesuai dengan apa yang dia kehendaki, kapan dia kehendaki, dan bagaimana yang dia kehendaki. Wa nu'minu bi annahu law kana al-bahru midadan. Kemudian kita beriman bahwasanya di sini disebutkan ayat yang menjelaskan akan keluasan ilmunya. Ya, law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, seandainya laut dijadikan tinta
untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, lanafidal bahru qabla lanafidal al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Tentunya akan apa namanya? Nafidal bahar, artinya akan habis lautan sebelum antam pada kalimat Rabbi, sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Allah Azza wa Jal. Jadi laut luas sekali ya. Andainya pun dijadikan tinta, tidak akan cukup untuk menulis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain, walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Seandainya di bumi ini pohon yang di bumi ini jadikan sebagai pena dan laut dijadikan sebagai tinta. Kemudian ditambah lagi 7 laut, ya. Jadi pohonnya semua jadi pena, terus lautnya jadi tinta, ditambah lagi 7 laut yang semisal itu, ma nafidat kalimatullah, tidak akan habis ditulis kalimat-kalimat Allah. Innallaha azizun hakim, sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah Akbar, artinya kalau ayat-ayat seperti ini, kadang hamba masih ragu dengan Quran, masih ragu dengan hadits, masih ragu dengan ilmu Allah, agama Allah. Dia lebih percaya perkataan orang kafir, perkataan manusia yang tidak jelas. Tentunya ini kerusakan dalam akidah. Ya, kerusakan dalam akidah. Perhatikan bagaimana ilmunya. Ya, bagaimana ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana rahmatnya, kasih sayangnya, perhatiannya. Ya, tentunya kalau kita yakin seperti ini, apa yang kita ragukan dalam hidup ini? Iya kan? Apa yang kita ragukan dalam hidup ini? Kalau kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, kita beriman seperti ini, tentunya kita akan tenang. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, di tangannya lah segala urusan, Dia yang mengatur dan Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, kalau Dia bersama kita, apa yang kita khawatirkan? Baik, wa nu'minu bi anna kalimatihi atamma al-kalimat. Bi anna kalimatihi atammu al-kalimati sidqan fil akhbari wa adlan fil ahkam wa husnan fil hadith. Dan kita beriman di antara akidah ahli sunnah adalah kita beriman bahwa kalimat-kalimatnya itu adalah kalimat atamul kalimat. Ya, atamul kalimat merupakan kalimat yang paling sempurna. Maksudnya tidak ada dalam kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala ada kekurangan. Misal Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an ini al-yauma akmaltu lakum dinakum, maka apa saja yang merupakan kebaikan dunia maupun akhirat, apa yang menghindarkan dari kejelekan dunia maupun akhirat, kita akan ketemukan dalam Al-Qur'an. Sidqan fil akhbar, dan jujur dalam pemberitaan, wa adlan fil ahkam, adil dalam hukum, wa husnan fil hadith, bagus dalam ucapan. Nah, jadi kita harus percaya bahwa kalimat-kalimat Allah Azza wa Jal merupakan kalimat yang sempurna, kalimat yang jujur, kalimat yang adil, kalimat yang bagus, jujur dalam pemberitaan, adil dalam hukum, bagus dalam bahasa. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla, dan telah sempurna kalimat Tuhanmu dengan jujur dan adil. Wa qala ta'ala, wa man asdaqu minallahi haditha, dan tidak ada yang lebih jujur perkataannya dibandingkan Allah. Maksudnya tidak ada yang paling jujur kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berdusta kepada hambanya. Ya. Wa nu'minu bi anna al-Qur'an al-Karim kalamullah ta'ala takallama bihi haqqan wa alqahu ila Jibril fa nazala bihi Jibrilu ala qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beriman bahwasanya Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an, ya, Al-Qur'anul Karim itu adalah kalamullah, itu bicaranya Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berbicara. Maka di antara bicaranya Allah adalah Al-Qur'an. Yang betul ya bahwasanya kertasnya, tintanya, sampulnya, buku Quran itu makhluk, diciptaan. Tapi yang ditulis di mushaf itu, yang ditulis di mushaf, yang kita baca, yang kita hafal, itu sifat Allah. Artinya Allah memiliki sifat berbicara. Ya, Allah memiliki sifat berbicara. Ya, adapun yang ditulis, tintanya, kertasnya, bukunya, ya kan? Itu kan makhluk ciptaan, ya kan? Adapun yang ditulis tersebut adalah bicaranya Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah memiliki sifat berbicara. Baik. Jadi kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara hakkan dengan benar. Benar-benar Allah berbicara. Ya, bukan bahasa orang, ada orang bilang, ya betul Allah berbicara, tapi bahasa hati. Bahasa hati, bahasa isyarat atau bahasa apa. Benar-benar Allah berbicara, ya.
wa alqahu ila Jibril, dan bicaranya tersebut ditujukan kepada Jibril. Ditujukan kepada Jibril, kemudian Jibril bawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini prosesi Al-Quran ya. Allah berbicara ditujukan kepada Jibril, Jibril bawa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Quran turun selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, dan dia merupakan kitab yang sudah sempurna. Allah berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudus. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq." Katakan wahai Muhammad, nazzalahu ruhul qudus, diturunkan oleh Ruhul Kudus, maksudnya dibawa oleh Ruhul Kudus. Ruhul Kudus maksudnya Jibril. Dibawa oleh Jibril mir rabbika bil haq, dari Tuhanmu, bil haq, dengan kebenaran. Ya. Ayat ini jelas bahwasanya Allah turunkan wahyu atau firman-Nya, perkataannya ya, dengan uh, Allah tujukan kepada Jibril, kemudian Jibril bawa kalam-kalam atau bicaranya Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar diturunkan dari Rabbul Alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin, dibawa oleh Ruhul Amin. Ruhul Amin maksudnya Jibril. Dibawa oleh malaikat Jibril ala qalbika, kepada hatimu. Jadi dari Allah ke Jibril ke Nabi kita Muhammad SAW, litakuna minal mundzirin, supaya engkau menjadi orang yang berikan peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, dengan bahasa Arab yang jelas. Baik. Ini juga tentunya masukan bagi kita, ya Allah Akbar. Kadang seorang lebih semangat belajar bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Padahal kitab yang termulia, kitab yang dibawa oleh Nabi dan Rasul yang termulia, agama yang terbaik, ternyata kitabnya itu berbahasa Arab, ya kan, berbahasa Arab. Makanya sekarang generasi muda kaum muslimin itu dijauhkan dari bahasa Arab, didekatkan kepada bahasa Inggris. Makanya tentunya hal yang terbalik, artinya bahasa Inggris pun dia semangat, apalagi bahasa Arab, harusnya seperti itu ya. Nah, dia bahasa Al-Quran, bahasa Allah Subhanahu wa taala, dengan berbicara dengan Al-Quran ini. Ya, berbicara dalam Al-Quran. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Quran dalam bahasa Arab. Misalnya Injil dengan bahasa Ibrani, terserah Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan bahasa apa saja, dengan apa yang Dia kehendaki, kapan Dia kehendaki. Taib. Jadi Al-Quran proses turunnya selama 23 tahun, ayat per ayat, turun lagi ayat, Allah bicara lagi di bawah Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW, 23 tahun. Ya. Wa nu'minu bi anna Allah azza wa jal ala kulli aliyun ala khalqihi bidatihi wa sifatihi liqalihi ta'ala wa huwa al-aliyyul azim. Qaluhu ta'ala wa huwa al-qahir fawqa ibadihi wa huwa al-hakimul khabir. Dan kita beriman bahwa Allah azza wa jal aliyun ala khalqi, tinggi di atas makhluknya. Tapi sekarang ada yang bilang, di mana Allah? Macam-macam, di mana-mana. Ada yang bilang menyatu dengan dirinya. Ada yang bilang nggak tahu di mana. Jangan bilang Allah di mana. Pertanyaan Allah di mana sesat. Ada Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang bilang. Allah sendiri yang bilang wa huwa al-aliyyul azim, dan Dia Maha tinggi lagi Maha agung. Kalau tinggi di mana? Tinggi itu di samping atau di bawah atau di mana-mana. Itu dibilang tinggi, ya kan? Tinggi itu di atas. Ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman istiwa di atas ars. Apa artinya istiwa? Tinggi. Ars di mana? Di langit. Ya kan? Bahkan makhluk Allah yang tertinggi yaitu ars. Dan Allah di atas ars. Bagaimana? Hanya Allah yang tahu. Yang jelas kita paham atas. Kita paham atas. Jangan sampai ada yang bilang atas. Saya nggak paham arti atas. Ya kan? Baik. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan Dia Maha menundukkan fawqa ibadihi, di atas hambanya. Maksudnya di atas semua makhluknya. Wa huwal hakimul khabir, dan Dia Maha tinggi lagi Maha mengkhabarkan. Dan sekarang bayangkan dia mengaku ahli sunnah. Mengaku ahli sunnah wal jamaah, ya. Tapi akidahnya apa? Meyakini Allah di mana-mana. Mana ada akidah ahli sunnah Allah di mana-mana? Ini kan dengan mengetahui atau mempelajari akidah ahli sunnah, itu kita bisa membedakan ahli sunnah yang benaran dengan ahli sunnah apa? Ahli sunnah palsu, ya. Ahli sunnah cuma nama,
Ya kan? Ahli sunnah itu adalah karakteristik, ciri khas. Ada ciri khas yang membedakan antara ahli sunnah dengan ahlul bidah. Ya, maka menyelisihi karakteristik ahli sunnah itu keluar dari ahli sunnah tersebut. Ya, keluar dari ahli sunnah tersebut. Ya, makanya ini penting ya kita mempelajari karakteristik ahli sunnah. Nah, kadang sekarang juga terlalu gampang mengeluarkan dari ahli sunnah. Ya, ada juga terlalu bergampangan memasukkan dalam ahli sunnah. Ya, semuanya ahli sunnah. Ya, ada juga terlalu pelit dengan ahli sunnah. Pokoknya cuma dia yang ahli sunnah, yang lain ahlul bidah. Ya kan? Oleh karena itu, kita banyak belajar saja, belajar bagaimana prinsip-prinsip dasar, bagaimana akidah dasar, bagaimana ciri khas dari ahli sunnah, sehingga bukan kita lihat ustadz ini, bukan kata ustadz ini, bukan karena didukung oleh ustadz ini, ya, bukan itu. Ahli sunnah itu dilihat dari karakteristik, dilihat dari ciri khas, dilihat dari ciri khas. Alhamdulillah, ciri khasnya jelas, akidahnya jelas, tidak ada sesuatu yang samar, ya, tidak ada sesuatu yang samar. Iya, maka tidak boleh kita memasukkan atau mengeluarkan dari ahli sunnah tanpa sesuatu yang jelas, karena ciri khasnya jelas. Ciri khasnya jelas. Baik. Satu ayat lagi, wa nu'minu bi annah, dan kita beriman bahwasanya dia khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy yudabbirul amr. Dan kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Maksudnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam sekejap, itu Allah Maha mampu. Jangan kita gambarkan bahwa Allah nggak mampu kecuali 6 hari. Ini pandangan yang keliru. Allah Maha mampu menciptakan dalam sekejap, tapi di situ Allah memiliki hikmah. Kenapa Allah memilih 6 hari? Di situ ada hikmah. Ada hikmah. Allah Subhanahu wa taala jangan ditanya tentang apa yang dia buat, tapi kita yang ditanya tentang apa yang kita perbuat. Ya. La yusalu amma yaf'al wa hum yusalun. Dia nggak ditanya tentang apa yang dilakukan, tapi kita akan ditanya tentang apa yang kita lakukan. Ya, tsumma stawa 'alal arsy. Setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian Allah istiwa di atas arsy. Maksudnya tinggi di atas arsy. Yudabbirul amr, mengatur segala urusan. Wastiwa'uhu 'alal arsy uluwun 'alaihi bidzatihi uluwan khassan yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi la ya'lamu kaifiyatahu illa hu. Dan tingginya Allah di atas arsy, tingginya Allah di atas arsy itu ketinggian bidzatihi, maksudnya tinggi dengan zatnya. Dirinya Allah di atas ars, bukan namanya, bukan dirinya Allah di atas ars. Ya, uluwan khasan, ketinggian yang khusus, itu hanya dia saja seperti itu. Yaliku, yang pantas, bijalalihi wa azamatihi, la ya'lamu kaifiyatahu illahu. Ya, sesuai dengan dia, sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya, tidak ada yang mengetahui bagaimana dia di atas kecuali dia. Gitu ya. Yang jelas dia yang bilang bahwa dia di atas. Tapi nggak ada dari Allah bahwa Allah itu gini 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 di atas. Kan begitu kan? Jelas Allah di atas, bagaimana cuma dia yang tahu. Tetapkan sesuai dengan dia yang maha sempurna, yang maha mulia, yang tidak ada cacat padanya. Baik. Ini mungkin akidah ahli sunnah eh, wal jamaah yang kita baca dari kitab karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang berjudul Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Jadi untuk syarh usul i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah kita kita tangguhkan dulu. Ya, kita selesaikan dulu yang ringkas-ringkas ya. Kita selesaikan dulu yang ringkas-ringkas supaya kita punya modal ya, kita punya gambaran secara menyeluruh tentang akidah Ahli Sunnah. Ya, kalau kita mau baca yang 1600 halaman, entah kapan selesai ya. Ya, mungkin keburu mati kita, ya. Maka kita baca yang ringkas-ringkas saja dulu. Intinya kita bisa kenal secara menyeluruh dari A sampai Z-nya akidah ahli sunnah. Ya, akidah ahli sunnah khususnya di masa ini, ya ada orang-orang yang terlalu bergampangan dan juga ada orang-orang yang terlalu kaku. Oleh karena itu, mending kita banyak belajar, ya. Kenapa? Karena agama kita jelas dalam semua hal, apalagi dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj. Tentunya sesuatu yang sangat jelas. Yang bikin tidak jelas adalah kita tidak belajar, atau yang bikin tidak jelas cara belajar yang tidak benar. Cara belajar yang tidak benar. Alhamdulillah, program termasuk di Hafayu TV ini penyelesaian kurikulum, ya, penyelesaian kurikulum, dan saya pribadi insyaallah taala berusaha untuk menyelesaikan kurikulum pada bidang manhaj, yang merupakan karakteristik atau ciri khas ahli sunnah wal jamaah.
Ya, Allah taala alam. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.